Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mursidil Hakiki. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelanjutan yang kemarin, yaitu aplikasi jual beli. Nah, pada saat ini kita akan mencoba untuk menambahkan sebuah inputan pada bagian sini. Itu adalah untuk menginputkan sebuah gambar. Nah, bagaimana caranya untuk menginputkan sebuah gambar? Kita langsung aja ke kode programnya. Baik, kemarin kode program kita itu kira-kira seperti ini. Yang masuk itu adalah nama barang, harga jual, dan harga harga beli. Nah, nanti kita akan menambahkan satu lagi variabel di sini, yaitu namanya gambar, untuk menampung nilai gambarnya dan akan dimasukkan ke dalam tabel produk kita. Jadi, kita membutuhkan sebuah tabel dengan nama gambar. Oleh sebab itu, kita kembali ke database kita. Klik bagian sini, kemudian kita kembali ke database. Kemudian di sini ada jual beli, kemudian kita kembali ke bagian produk. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini kita membutuhkan satu tabel lagi untuk menampung dari nama gambar yang akan kita upload. Nah, untuk menambahkannya, kita bisa langsung memasukkannya di bagian struktur. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini. Berapa yang kita tambahkan? Misalnya kita tambahkan 1, maka setelah itu kita tulis 1 di sini, kemudian kita klik kirim. Nah, di sini kita tampilkan di sini mungkin namanya adalah gambar. Gambar, jenisnya itu adalah kita kasih dia varchar. Panjang nilainya kita kasih aja 255. Setelah itu kita simpan. Oke, setelah kita simpan, maka di sini itu ada sebuah tabel namanya gambar. Kalau kita klik pada bagian jelajahi, maka tabel gambarnya itu sudah ada dan isinya kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum menginputkannya. Nah, setelah ini kita membuatnya, maka kita akan kembali ke codingan kita. Nah, di sini nanti kita tambahkan lagi satu inputan. Ini gambar ya, untuk menampung inputan gambarnya. Ini kita copy paste saja, Ctrl C. Kemudian kita paste. Nah, yang awalnya tipenya di sini adalah number, maka ini kita akan ubah dia dengan nama file. Kemudian kita ubah jual belinya menjadi upload gambar. Kemudian name-nya kita ganti dengan nama F gambar. Kemudian kita simpan. Setelah kita membuatnya seperti ini, maka kita kembali ke dalam browser kita. Kita kembali ke dalam browser dan kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, di sini muncullah sebuah button di mana ketika kita mengklik pada bagian button ini akan muncul sebuah pilihan. Nah, di sini kita bisa memilih gambar mana saja yang ingin kita upload ke dalam database kita. Jadi kita klik di sini, kemudian kita klik open. Nah, setelah itu bagaimana caranya agar apa yang kita pilih tadi itu akan masuk ke dalam database kita. Setelah ini selesai, maka kita perlu untuk menambahkan sebuah folder. Nah, di sini kita tambahkan sebuah folder, kita klik pada bagian sini, kita kasih namanya gambar atau bebas ya. Tapi di sini Pak Guru akan, atau saya akan menambahkan sebuah folder dengan nama gambar. Setelah itu, kita untuk bisa menghandle sebuah inputan dengan tipe file, maka pada bagian method post, pada bagian sini kita harus tambahkan namanya ntype. Tulisannya adalah ntype. Kemudian di sini nilainya itu adalah multipart. Kemudian di sini form data. Oke, baik. Setelah ini selesai, maka kita simpan. Nah, kalau kita sudah menambahkan ntype ini, maka kita bisa melakukan pengolahan sebuah tipe data, yaitu file. Setelah ini selesai, maka kita akan kembali pada bagian kode PHP kita. Nah, di sini, hal-hal yang akan kita lakukan itu adalah, kita akan menambahkan beberapa
codingan yang akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan sebuah gambar ke dalam database. Kemudian yang pertama yang kita harus lakukan itu adalah kita harus di sini yang namanya kita harus mengambil nama dari gambar tersebut. Kita akan mengambil nama dari gambar yang akan kita upload. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama itu adalah kita akan membuat sebuah variabel dollar, misalkan namanya itu nama gambar. Kemudian setelah itu kita kasih dia as file. Nah, sekarang kita menggunakan dollar file. Kenapa kita menggunakan dollar file? Karena kita ingin melakukan pengelolaan pada tipe file. Kemudian setelah itu untuk mendapatkan gambarnya, maka kita perlu membuatnya seperti ini. Nah, di sini kita harus tambahkan dulu di sini itu namanya. Nah, di sini namanya adalah f gambar. Maka ini kita copy, Ctrl+C, kemudian kita paste pada bagian sini. Kita paste. Kemudian setelah itu kita akan kasih lagi di sini untuk mengambil namanya. Nah, di sini kita menggunakan namanya name. Nah, setelah itu kita titik koma. Maka nama gambar yang kita upload itu akan tersimpan pada variabel gambar. Setelah itu, yang kita lakukan adalah kita juga perlu untuk menampung tempatnya. Nah, bagaimana cara menampung tempatnya? Kita bisa menambahkan sebuah variabel, kita kasih dia b, kemudian kita kasih sama dengan, nah di sini kita tambahkan file. Ini kita tambahkan lagi namanya f gambar. Kemudian setelah itu kita akan tambahkan lagi di sini namanya itu adalah tmp nama, tmp garis bawah nama. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tempat file name-nya. Nanti ini berfungsi untuk memindahkan dari sini ke dalam folder gambar kita. Setelah kita membuatnya seperti ini, maka selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah kita akan mengambil atau memisahkan ekstensi dari nama gambar tersebut. Caranya adalah, yang pertama kita akan mengambil ekstensi dari nama file gambar yang akan kita upload. Bagaimana skripnya? Skripnya adalah seperti ini. Yang pertama, kita buat dulu sebuah variabel untuk menampung namanya. Yang pertama itu adalah kita menggunakan ekstensi gambar. Sekali lagi, nama file itu atau nama variabel itu bebas ya. Kalau saya menggunakan ekstensi gambar, kemudian sama dengan, di sini kita bisa menggunakan function namanya explode. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini pemisahnya itu adalah titik. Kemudian kita kasih koma. Kemudian setelah itu kita tambahkan yang namanya di sini nama filenya. Berarti kita akan ngambil dari sini dollar gambar. Dollar nama gambar. Nah, ini dollar nama gambar. Oke, setelah itu kita buat lagi ekstensi filenya. Dollar ekstensi gambar sama dengan and, kemudian setelah itu baru di sini kita tambahkan ekstensi gambar. Oke, nah sekarang kita sudah berhasil mengambil ekstensi gambarnya. Apa itu ekstensi gambar? Ekstensi gambar itu seperti ini. Jika kita memilih file, kemudian nah ini disebut dengan ekstensinya. Nah, di sini ada ekstensi namanya PNG. Kemudian di sini juga PNG. Nah, lagi. Nah, ini adanya JPG. Ada namanya exe. Nah, ini disebut dengan ekstensinya. Dan inilah yang akan disimpan pada variabel ekstensi gambar. Dan kita sudah mendapatkan ekstensinya. Setelah itu, yang akan kita lakukan adalah kita harus membuat nama baru dari gambar yang akan kita upload. Maka di sini membuat nama baru dari nama file yang akan
akan kita upload. Nama file atau gambar ya. Tes gambar. Nah, kenapa kita memberikan nama baru? Karena kalau kita menggunakan namanya secara mentah-mentah yang ini, maka kemungkinan besar duplikatnya itu akan sangat besar. Nah, untuk menjaga biar duplikatnya itu tidak ada atau tidak bisa dilakukan duplikasi, maka kita harus tambahkan lagi sebuah variabel baru untuk menampung nama yang baru. Nah, di sini saya kasih dia nama gambar baru. Kemudian sama dengan, nah di sini kita untuk mendapatkannya kita bisa menggunakan sebuah function namanya uniquewidth. Setelah kita mendapatkan ini uniquewidth ini, baru kita akan menambahkannya. Jadi uniquewidth ini masih belum ada ekstensinya seperti .jpg, .png. Nah di sini kita perlu untuk menambahkannya. Maka caranya adalah kita bisa langsung menggunakan $nama gambar baru sama dengan, kemudian kita kasih titik sama dengan, kemudian kita tambahkan di sini titik. Oke, kemudian setelah itu kita buat lagi $nama gambar baru. Kemudian kita kasih titik sama dengan, nah di sini kita kasih dia $, kemudian setelah itu kita berikan dia ekstensi gambar, kita kasih dia ekstensinya. Jadi nanti misalkan di sini ada namanya yang baru, misalkan namanya itu adalah 1235744. Nah ini adalah yang dihasilkan. Kemudian setelah itu kita tambahkan dia dengan titik, maka di sini akan ditambahkan dengan titik. Setelah ditambahkan dengan titik, kita akan tambahkan dengan sebuah ekstensi gambar. Nah, misalkan ekstensinya nanti dapat JPG. Nah, nanti kira-kira nama gambar baru itu adalah yang 12378.jpg, dan inilah yang akan disimpan ke dalam sebuah database. Oke, ini kita hapus dulu. Setelah itu kita akan kembali lagi. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan gambar barunya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan menyimpan nama gambar baru ini pada tabel yang sudah kita buat. Pada sini. Nah, di sini nanti nama gambarnya itu akan tersimpan pada bagian kolom gambar ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal menambahkan pada bagian sini. Kolomnya namanya adalah gambar. Kemudian kita tambahkan pada bagian sini itu, kemudian kita kasih tanda petik karena dia string, banyak. Maka di sini kita kasih dia $nama gambar baru. Oke, setelah ini selesai, maka kita akan run. Pada dasarnya, setelah ini selesai, kalau kita misalkan menambahkannya, misalkan kita tambahkan dia. Dan pada bagian sini kita tambahkan, kita refresh terlebih dahulu. Kemudian misalkan kita kasih nama barangnya, misalkan kita kasih nama barangnya misalkan dispenser. Harga jualnya misalkan 50.000. Kemudian harga belinya kita kasih 30.000. Nah, setelah itu pada bagian file kita tambahkan misalkan gambarnya mana. Kita kasih gambaran max default. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian kita open, kemudian setelah itu kita simpan. Nah, sekarang kita cek apakah yang tadi itu sudah masuk di gambarnya. Kita ini. Nah, ini dia. Nama gambarnya sudah ada. Akan tetapi gambarnya itu masih belum pindah. Kalau kita perhatikan di sini, di folder gambar, di sini masih belum ada gambarnya yang tadi terpisah itu. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memindahkan gambarnya ke dalam gambar yang baru. Nah, bagaimana cara memindahkan ke gambar yang baru? Kita butuhkan lagi beberapa kode. Nah, caranya adalah kita tambahkan dia dengan menggunakan function memindahkan gambar ke dalam folder gambar. Di sini caranya adalah kita tinggal menambahkan namanya move, kemudian upload file.
Nah, pada bagian sini baru kita kasih buka kurung tutup kurung. Dan di sini kita kasih dulu dolar. Dolar itu adalah nama yang ini, kita kasih dia TMP. TMP. Kemudian satu kita kasih koma. Pada bagian selanjutnya setelah koma kita taruh di sini. Kita tulis gambar, kita kasih garis miring. Kenapa di sini gambar? Ini harus mengikuti pada bagian sini. Misalkan kalau pada bagian sini itu namanya image, maka di sini juga harus kita tulis image. Setelah itu kita tambahkan lagi satu titik, dan di sini nama dari filenya, dan nama dari filenya itu adalah nama gambar baru. Ini kita tambahkan dolar nama gambar baru, dan kita kasih koma. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita simpan. Nah, apakah nanti gambarnya akan bisa kita pindahkan ke sini? Kita coba buka pada bagian inputan data kita, dan jangan lupa kita refresh. Oke, kita coba. Misalkan namanya itu misalkan komputer. Kemudian kita kasih harga jualnya misalkan 6 juta. 6 juta. Kemudian kita membelinya dengan harga 5 juta. Kemudian kita pilih filenya, mana gambarnya misalkan. Untuk sementara misalkan kita kasih gambar ini ya. Nah ini, kita kasih gambarnya yang ini. Kemudian kita open. Nah sekarang gambarnya sudah ada di sini. Kemudian ketika kita menyimpannya, maka seharusnya gambar yang tadi itu pindah ke dalam folder gambar kita. Kita simpan, dan sekarang kita lihat dia pada bagian codingan kita. Nah di sini tuh sudah ada gambarnya. Nah ini dia gambar yang tadi kita pindah. Dan ini gambar yang awal tadi. Maka sekarang proses upload gambar kita seharusnya sudah berhasil. Dan namanya ini pasti sama dengan yang ada di dalam database kita. Kita refresh. Nah itu namanya. Sama. 462A3D. Maka kita kembali sini. 462A3D. Dia pasti akan sama. Nama yang ini sama nama yang ada di dalam gambar ini itu pasti akan sama. Maka proses upload gambar kita sudah selesai. Baik, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa dari kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.